Perkenalkan, nama Leonora Soiloe, NIM 258690500995. Nama LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Asal instansi SMP Negeri Piebulak. Saya sebagai guru mata pelajaran agama Katolik pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan uji kinerja di kelas 8 dengan materi Yesus Pemenuhan Janji Allah. Terima kasih. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Syukur, puji Tuhan. Baik anak-anak, kita mengawali pelajaran kita dengan berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa pada pagi hari ini? Denny, silakan. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. puji dan syukur. Baik, terima kasih untuk Denny yang sudah mengantarkan kita dalam doa pada pagi hari ini. Silakan duduk. Dede Juan Wes, Francisca Irmau. Baik, berarti semua anak-anak lengkap pada hari ini untuk mengikuti pelajaran agama. Baik, sebelum kita masuk mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita harus membuat kesepakatan bersama sehingga selama proses pembelajaran kita pada pagi hari ini tidak ada kacau. Ini kita aktif dalam pembelajaran. Untuk doa sebelum dan sudah pelajaran. Saya mengajak anak-anak kita bangkit berdiri dulu supaya jangan bosan sebelum pelajaran. Kita menyanyikan sebuah lagu. Dia panggil nama saya. Mulai. Dengar dia panggil nama saya. Oke, baik. Silakan duduk anak-anak. Ada satu pertanyaan yang ibu akan lontarkan kepada anak. Yang tahu menjawab, silakan jawab. Pertanyaan nomor 1. Tahukah kalian bahwa Allah pernah menjanjikan juru selamat? Rizky? Tahu. Ya, tahu bahwa Allah pernah menjanjikan juru selamat. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga. Untuk apa Yesus melakukan banyak mujizat? Denny? Yesus melakukan banyak mujizat untuk menunjukkan kekuasaannya sebagai Allah. Yesus melakukan banyak mujizat untuk menunjukkan kekuasaannya sebagai Allah. Baik, mari kita berikan aplaus untuk anak-anak yang sudah memberikan kita jawaban. Tujuan daripada pembelajaran hari ini yaitu Yesus Pemenuhan Janji. Tujuannya sebagai berikut, ada 2 tujuan anak-anak. Di sini peserta didik mampu memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia yang mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan, sehingga semakin bersyukur atas nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami bahwa sejak awal mula Allah menjanjikan juru selamat kepada manusia yang terpenuhi dalam diri Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia, sehingga dapat
tindakan cinta, menghormati dan menghargai sesama. Mari kita lihat materi-materi ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal istilah janji. Kita umat Allah ini mengenal istilah janji. Janji adalah ungkapan atau komitmen tertulis yang menyatakan kesanggupan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di mana ia mengikat diri pada kesanggupan itu. Lebih dari sekedar kata-kata, janji adalah sebuah persetujuan yang menuntut pertanggungjawaban dan integritas diri dari pihak yang berjanji, dan menepatinya akan membangun kepercayaan dan reputasi yang baik. Dalam Alkitab, janji adalah kata yang mengacu pada jaminan dari Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terjadi, suatu peristiwa di masa depan, serta kesepakatan formal yang dibuat antara Tuhan dan umat manusia. Janji Tuhan merupakan jaminan kepastian, harapan, dan kesepakatan yang didasarkan pada kasih dan kekuasaan. Aspek-aspek penting dari janji dalam Alkitab sebagai berikut. Yang pertama, janji dan jaminan harapan. Janji Tuhan adalah jaminan bahwa Dia akan memenuhi apa yang Dia firmankan, memberikan harapan dan kepastian bagi umatnya. Yang kedua, kesepakatan. Janji bisa merupakan kesepakatan yang sungguh-sungguh antara Tuhan dan manusia, seperti perjanjian antara Allah dengan Israel. Contoh janji Tuhan, kita lihat sama-sama. Hidup kekal melalui kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan memberikannya untuk memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terdapat dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Yang berikut, penyediaan dan kekuatan. Tuhan juga berjanji akan selalu menyediakan apa yang dibutuhkan umatnya dan memberikan kekuatan seperti yang tercatat dalam Filipi bab 4 ayat 19 dan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Yang ini saya mengajak satu anak untuk maju membacakan sebuah cerita singkat. Oke, Nona Untung silakan maju. Konsekuensi dari sebuah janji. Fabian dan Thomas adalah kakak beradik yang hidup dalam suatu keluarga yang cukup mampu. Baik, kita berikan aplaus untuk Nona Untung yang telah membacakan cerita. Semua sudah dengar cerita tadi? Sudah. Cerita tadi menarik atau tidak? Menarik. Oke, baik. Ada satu dua pertanyaan penuntut untuk kita. Mari kita lihat bersama dan menjawab bersamanya. Berdasarkan cerita di atas, mengapa Fabian dan Thomas mau berjanji? Silakan, masih pikir, coba-coba. Ya, Untung. Agar HP Fabian dan Thomas tidak disita oleh ayahnya. Fabian dan Thomas berjanji untuk belajar sehingga HP mereka berdua tidak bisa disita lagi.
Sekarang ibu mau membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan diskusi tentang kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai dengan 15. Kelompok yang kedua baca dari kitab Yesaya bab 10, bab 7 ayat 10 sampai dengan 14. Waktu terhitung dari sekarang. Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendiskusikan soal-soal yang sudah ibu dapatkan di papan. Silakan. Ya. Baca. Ya, kelompoknya untung, kelompoknya bagus, bagus. Sudah baik-baik, tidak boleh buru-buru. Paham baik-baik dari bacaan-bacaan ini. Kelompok 1 baca kitab Kejadian. Lalu ada 4 pertanyaan di dalamnya. Yang berikut kelompok 2 baca kitab Yesaya. Lihat di dalamnya ada 4 pertanyaan. Begitupun dengan kelompok 3 Injil Matius. Baca lalu lihat. Di dalam itu ada 4 pertanyaan. Silakan. Ada yang kelompok sudah? Semua sudah? Oke. Baik, sebelum anak-anak maju presentasikan hasil diskusi, anak-anak berdiri dulu. Dengar ada 1 permainan. Sampai kerja tugas atau kerja soal? Tidak. Semangat? Masih. Coba konsentrasi. Tutup mata. Pegang kepala. Konsentrasi. Buka mata. Lihat siapa yang pegang kepala dan siapa yang tidak pegang kepala. Sudah? Oke, silakan duduk. Baik, sekarang saya beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi. Pada kelompok 1, waktu dan kesempatan diberikan. Selamat pagi kepada teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk mempersingkatkan waktu, saya berikan kesempatan kepada pembaca untuk membaca hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membaca hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, mana sajakah kalimat yang menunjukkan bahwa Allah menjadikan juru selamat? Jawaban, akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Dalam perjalanan selanjutnya, Allah prihatin atas kerusakannya Adam dan Hawa serta keturunannya, sehingga Allah menjanjikan juru selamat. Pertanyaan yang kedua, dalam diri siapakah janji Allah tersebut telah terpenuhi? Jawaban, janji Allah telah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang turun ke dunia dalam wujud manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Terima kasih kepada pembaca yang sudah membaca hasil diskusi kelompok kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan
yang diberikan kepada saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok satu. Mampukah kalian meneladani sikap yang rendah hati seperti Yesus Kristus? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Ya, kami mampu karena sebagai murid Yesus kita harus mampu meneladani tindakan Yesus, yaitu turut mewartakan kabar sukacita pada orang lain dengan tindakan kasih kita pada sesama, terlebih sesama yang menderita. Jika tidak ada lagi, kami tutup sesi tanya jawab kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada pembawa materi untuk membaca hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membaca hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Mana saja kalimat yang menunjukkan bahwa Allah menjanjikan juru selamat? Jawab. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terima kasih kepada pembawa materi karena sudah membaca hasil diskusi kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan bertanya kepada kelompok 2. Apa konsekuensi dari janji itu? Terima kasih kepada kelompok 1 karena telah memberi pertanyaan kepada kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Konsekuensi dari janji itu seperti 1. Jika kita membuat janji dan janji itu kita tepati, maka kita pun akan diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu, baik hal kecil maupun besar. Yang kedua, jika kita membuat janji dan tidak mampu menepatinya, maka konsekuensinya kita tidak diberi kepercayaan maupun untuk melakukan hal itu. Apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Menurut kelompok kalian apakah alasan lain dan lainnya sehingga orang harus mau berjanji? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Orang mau berjanji karena aspek kesepakatan ada tertentu dan tuntutan untuk melaksanakan sesuatu, baik ia maupun mampu menempatinya maupun tidak menempatinya. Apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Kelompok 3. Sebelum kelompok 3 menjawab pertanyaan-pertanyaan, kita menyanyi satu lagu dulu. Anak-anak bisa semangat. Belajar Pancasila 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Silakan duduk. Semangat, kelompok 3 mulai. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada pembaca untuk membaca hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membaca hasil diskusi kelompok
Janji Yesus untuk setia menyertai kita sampai akhir zaman. Terima kasih kepada pembaca yang sudah membaca hasil diskusi kelompok kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok kita. Bagaimana Allah memenuhi janjinya? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan. Janji Allah telah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang turun ke dunia dalam wujud manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Jika ada yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Menurut kelompok kalian, apa yang terjadi jika dapat memenuhi janji? Kita sebagai manusia terkadang kita lalai dengan janji yang kita buat dan tidak bisa menepati janji itu. Dan kita sebagai manusia terkadang mampu menepati janji itu. Apakah puas dengan jawaban kami? Semua sudah puas dengan jawaban-jawaban tadi? Sudah. Baik, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Baik, silakan kembali. Tadi anak-anak sudah mendengarkan materi, sudah membaca kitab, sudah berdiskusi dalam kelompok, sudah memaparkan hasil diskusinya masing-masing, dan sudah memberikan jawabannya masing-masing. Berarti anak-anak bisa paham dan anak-anak sudah mengerti apa yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu saya mau memberikan waktu dan kesempatan lagi kepada saya punya anak-anak yang cantik dan yang ganteng ini, yang hari ini semangatnya luar biasa. Bisakah anak-anak memberikan kesimpulan mengenai pelajaran kita hari ini tentang Yesus pemenuhan janji Allah? Apakah ada yang bisa? Adakah tidak? Ada. Dari kelompok mana yang mau beri kesimpulan? Kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 duluan. Lalu kelompok 3. Oke, silakan maju kelompok 2. Oke, Keisha yang mau memberikan kesimpulan materi hari ini. Kesimpulan yang kami petik dari penjelasan tadi, menurut kelompok kami, jika kita membuat janji yang kita buat memiliki konsekuensi. Seperti jika kita membuat janji, dan janji itu kita tepati, maka kita pun akan diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu, baik hal yang kecil maupun besar. Contohnya, pada hari Sabtu, Bapak Ibu Guru berpesan pada anak-anak SMP Negeri 2 untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Dan pada hari saat itu, semua siswa-siswi SMP Negeri 2 mengikuti perayaan Ekaristi. Artinya, kita dapat diberi kepercayaan mulai dari hal kecil maupun besar. Baik, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompok 3 yang mewakili memberikan kesimpulan. 1, 2, 3. Ayo maju-maju. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan kesimpulan. Menurut kelompok kami, yang kami pahami yaitu Yesus juga mengalami pengalaman yang dirasakan oleh manusia seperti lapar dan haus, ketika berpuasa, mengalami rasa sedih, tapi juga pernah marah dan merasa takut. Kelompok 1 tidak mau kalah dengan kelompok 2 dengan kelompok 3. Kalau begitu silakan maju. Oke. Ya, kita jemput Yos dengan berikan tepuk tangan yang meriah.
kami dapat memahami mengapa Yesus turun ke dunia dan mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan Hal apa yang menyenangkan ketika kalian melakukan diskusi? Silakan refleksi dari pribadi masing-masing. Yang berikut, poin apa saja yang anak-anak dapatkan dalam kegiatan hari ini? Silakan refleksi. Sudah sesuai atau belum? Apakah tadi dalam kegiatan itu saya aktif atau tidak? Kita bisa melakukan atau tidak? Kembali kepada pribadi masing-masing anak-anak. Refleksi supaya bisa melakukannya untuk hari-hari selanjutnya. Hal yang menyenangkan dari diskusi tadi adalah saat mengerjakan tugas bersama dan mendengar penjelasan dari ibu. Baik, kelompok 2. Yang berikut ada tugas. Setelah ini dengar, ada 5 tugas yang sudah ibu berikan. Dan diminta pulang ke rumah kerjakan tugas ini. Hari minggu depan wajib kumpul tanpa kecuali. Silakan tulis ini soal-soal yang ada. Sambil menulis tugas ini, hari minggu depan kita akan belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Sudah selesai tulis? Sudah. Baik, ingat bahwa tugas pokok anak-anak adalah belajar. Tugas pokok anak-anak adalah belajar. Kita buat perjanjian antara orang tua bahwa kita ke sekolah untuk belajar. Maka kita harus penuhi kita punya perjanjian. Oke? Yakin? Bersedia untuk melaksanakan? Bersedia. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Salah satu kita dalam doa. Oke, kakak Untung silakan. Marilah kita meninggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang berkata, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita memberikan salam satu sama lain. Baik, selamat siang semua anak-anak.